Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah dengan NIM 20231132 dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. The state of garbage in the landfill Pariaman City of West Sumatra Province. Metode observasi ini dilakukan dari lingkungan sekitar tempat tinggal rumah yang berada di kota Pariaman. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal, artikel-artikel, dan berita-berita yang ada di internet. Kegiatan ini bertujuan menggali informasi tentang penyebab terjadinya pencemaran sampah rumah tangga yang merusak lingkungan. Yang kita bahas dari The Stage of Garbage in the Landfill Pariaman City of West Sumatra Province. Yang pertama, keadaan sampah di TPA Kota Pariaman. Kedua, dampak TPA bagi manusia dan lingkungan. Ketiga, upaya pemerintah Kota Pariaman dalam penanganan sampah yang kian membludak. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas keadaan TPA di Kota Pariaman. Keadaan TPA Kota Pariaman. Pada tahun 2018, pemerintah Kota Pariaman menyatakan tempat pengolahan sampah terpadu yang berada di kawasan Desa Tunggal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara sudah tidak efektif. Perlu perluasan atau penambahan area baru. Lokasi TPA tersebut tidak mampu lagi untuk menampung berbagai sampah dari masyarakat setempat. Jika tidak segera dilakukan, tentu akan menimbulkan masalah terutama dampak terhadap lingkungan sekitar. Di tahun 2019 telah terjadi penutupan tempat pembuangan sampah terpadu di Kecamatan Pariaman Timur. Warga menutup akses masuk truk pembuangan sampah yang diduga sudah membludak dan sudah sampai ke rumah penduduk sekitar. Penutupan tersebut dilakukan karena bau tak sedap yang ditimbulkan akibat dari pembuangan sampah yang sudah sampai ke rumah warga. Bahkan, sudah tak jarang lagi warga terjangkit penyakit yang disebabkan oleh sampah. Penutupan sepihak oleh warga ini sebagai dampak kekecewaan mereka terhadap kondisi pengolahan sampah di daerah mereka yang sudah tidak maksimal. Bahkan saat musim penghujan, limbah sampah mulai masuk ke area sungai. Melihat kondisi itu, kepala dusun bersama warga mengambil sikap untuk menutup sementara akses masuk truk pembuangan sampah. Warga pun mengakui sudah melaporkan kondisi itu kepada pihak terkait beberapa waktu yang lalu berupa surat. Di tahun 2020, keberadaan tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Tunggal Selatan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat telah meresahkan masyarakat. Pasalnya, pembuangan sampah ini telah menutup akses jalan masuk untuk mobil pengangkut sampah serta kendaraan yang mau keluar masuk. Lantaran sampah yang dibuang ke sana menumpuk dan tidak diolah sehingga bau kurang sedap keluar dan menyengat dan akibatnya membuat kondisi warga tidak nyaman. Masyarakat sekitar mengatakan, tempat pembuangan sampah TPA ini jika hujan turun, air tersebut akan mengalir ke rumah masyarakat. Apalagi masyarakat yang tinggal di dataran rendah, sehingga sangat mengganggu kesehatan di lingkungan yang ada di sekitar TPA. Dampak TPA bagi lingkungan dan manusia. Sampah memberikan banyak sekali dampak, baik terhadap manusia, terutama kesehatan, maupun lingkungan. Adanya sampah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial masyarakat, sehingga berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup
UU LH tahun 2009 pasal 16 yang berbunyi, setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dampak TPA bagi lingkungan dan manusia. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya TPA ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan dari TPA dalam operasionalnya. Masyarakat yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan akan ditawarkan pekerjaan di TPA Kota Pariaman. Sampah daun kering bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Dampak negatif. 1. Timbulnya bau yang tidak sedap. 2. Munculnya serangga. 3. Berkembangnya bibit-bibit penyakit seperti diare, jamur, demam berdarah, dan sebagainya. 4. Sampah yang menggunung bisa menyebabkan banjir atau menyebarnya sampah ke jalan. 5. Turunnya kesuburan tanah. Upaya pemerintah dalam penanganan sampah. Kota Pariaman berkomitmen untuk mewujudkan Pariaman sebagai kota wisata yang berwawasan lingkungan atau yang dikenal dengan kota hijau, atau Pariaman Green City. Sesuai dengan visi misi Kota Pariaman 2018 sampai 2023, yakni mewujudkan Pariaman kota wisata, perdagangan, jasa yang religius dan berbudaya. Berdasarkan berita pariamankota.co.id, 12 April 2019, Kota Pariaman sampahnya mencapai 60 ton sehari, dan 30%-nya kita reuse, reduce, dan recycle. 70% dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. TPA hampir penuh, maka perlu dilakukan pengolahan sampah yang ada di TPA dan perluasan TPA yang kita punya. Dengan jumlah penduduk sekitar 86.618 jiwa, setiap harinya Kota Pariaman menghasilkan sampah sekitar 25 ton. Sedangkan untuk luas lahan tempat pembuangan akhir atau TPA, sampahnya masih belum memadai. Sekarang TPA yang ada seluas 1,5 hektar, sedangkan sampah masih banyak sehingga tidak memadai. Pemerintah Kota Pariaman juga melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat. Maka dari itu, perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada tahun 2018, pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat melakukan kebijakan dalam mengelola sampah kota, yaitu dengan mengolah 2 ton sampah organik setiap harinya. Sampah-sampah tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk taman kota. Setiap harinya, jajaran DLH Kota Pariaman mengangkut seenggaknya 180 meter kubik sampah atau setara 80 ton. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan di atas adalah, berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, keberadaan tempat pembuangan akhir TPA Kota Pariaman sangat meresahkan warga. Pasalnya pada tahun 2019 terjadi penutupan TPA sepihak. Sampah merupakan masalah yang sangat serius untuk ditanggulangi. Produksi sampah yang kian mengalami peningkatan bersamaan dengan pertambahan kuantitas penduduk yang kian membludak menyebabkan tingginya angka produksi sampah. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas lahan TPA dan melakukan pengelolaan sampah. Upaya pemerintah juga harus didukung masyarakat dengan melakukan daur ulang barang bekas, mengurangi pemakaian pendingin ruangan, menghemat air, daur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos,
banyak menanam tanaman, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan mengurangi konsumsi energi listrik. Sampah memberikan banyak sekali dampak baik terhadap manusia, terutama kesehatan maupun lingkungan. Dampak tersebut berupa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang berada di lingkungan TPA. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu munculnya bau tak sedap, menjadi sarang penyakit, kesuburan tanah terganggu, dan tercemarnya air. Terima kasih, baiklah itulah hasil dari presentasi saya. Saya Putri Hasanah dengan NIM 20231132 dari jurusan Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu saya Dr. Skunda Diliarosta MPD. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.